Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang merupakan wasilah untuk kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yaltamisu fihi ilman, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, setelah kita berbicara tentang nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman, maka di sini akan kita berbicara tentang masalah tingkatan dosa. Jadi dosa itu memiliki tingkatan. Ada yang dikenal dengan al-kabair, ada yang dikenal dengan as-shaghair. Yang disebut dengan kabair artinya adalah dosa-dosa besar. Sedangkan shaghair dari kata-kata shaghir yang artinya dosa-dosa kecil. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kebaikan-kebaikan, seseorang melakukan kebaikan maka dia juga punya tingkatan. Maka di dalam apa? Dosa pun punya tingkatan. Jadi kebaikan-kebaikan itu memiliki tingkatan. Dan kebaikan yang paling tinggi adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kebaikan. Jadi maka dalam apa? Kalau kebaikan itu punya tingkatan, maka dosa pun memiliki tingkatan. Dan ulama membagi tanqasimud dzunub. Ulama membagi bahwa dosa itu dibagi kepada dua bagian. Pertama, ila kabair. Pertama, dosa yang disebut dengan kabair, dosa besar. Di kata-kata kabir.
Yang kedua adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Apa definisi daripada kabair? Dan apa definisi daripada apa? Shaghair. Jadi ada ulama mendefinisikan batasan-batasan. Definisi itu apa? Batasan-batasan. Apa sih yang disebut dengan kabair? Dan apa sih yang disebut dengan apa? Shaghair. Kabair itu kata para ulama, kullu dzambin tarattaba alaihi haddun fid dunya aw tawa'adallahu alaihi binarin aw la'ana aw ghadaba. Itu yang disebut dengan apa? Dosa besar. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada sanksinya. Jadi dosa itu apa? Dosa besar itu dosa yang ada sanksinya berupa had, hudud di dunia. Seperti kalau orang minum minuman khamar, maka dia dicambuk. Itu namanya apa? Sanksi di dunia. Atau orang yang mencuri apa? Dipotong tangannya. Itu namanya apa? Sanksi di dunia. Jadi mencuri. Mencuri ini umum. Dalam bahasa kita macam-macam namanya. Bisa garong, menggarong, merampok, atau juga menguntit, atau juga korupsi. Mungkin kalau untuk yang agak lebih hebat lagi disebut korupsi. Karena miliaran. Kalau korupsi itu pasti miliaran. Jutaan. Kalau yang namanya cuma 100 ribu, 200 ribu apa? Ya sedikit. Namanya mencuri. Sebetulnya semuanya apa? Sama itu. Semuanya apa? Sama. Ngambil hak orang lain tanpa izin dari yang memilikinya. Itu disebut apa? Mencuri. Walaupun namanya beda-beda, tapi ketika dia mengambil hak orang lain tanpa hak dan tanpa diketahui oleh orang yang apa? Yang memiliki harta tersebut, maka itu disebut apa? Mencuri. Dan itu ada hukumnya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Jadi orang yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan, dia mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka dipotong tangan keduanya. Itu ada ancamannya, ada hududnya di dunia. Atau juga ketika orang tersebut berzina, juga ada az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk atau dirajam bagi mereka yang sudah menikah. Artinya apa? Ada ancaman had hukum di dunia atau hukum kisos dan sebagainya. Yang kedua, au tawa'adallahu alaihi binar, atau ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Jadi ada ancamannya apa? Berupa api neraka. Bahwa orang yang melakukan ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu ada ancamannya langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Namanya itu apa? Ancaman. Atau juga aula'ana, atau Allah laknat, Allah kutuk bagi yang melakukannya. Au ghadaba, atau Allah Subhanahu wa taala murka ketika dia melakukannya. Jadi inilah yang disebut apa? Dosa besar. Yang pertama, dia ada ancaman had hukum di dunia. Yang kedua, ada ancaman nanti di akhirat berupa api neraka. Yang ketiga apa? Atau dia mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dia mendapatkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa? Dosa besar. Berbeda dengan dosa kecil. Dosa kecil itu kata para ulama, kullu dzambin laisa fihi haddun fid dunya wala wa'idun khasun fil akhirah. Setiap dosa kecil itu adalah as-saghair, itu adalah setiap dosa yang dia tidak ada hadnya di dunia. Dan juga tidak ada ancaman secara khusus di akhirat. Tapi dia berdosa ketika kita melakukan. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan, kita melihat sesuatu yang diharamkan, itu apa dosa? Dosa kecil. Tapi apa? Itu berdosa. Dan dia apa? Merupakan dosa yang nanti juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, walaupun tidak ada kekhususan di dalam apa? Ancaman tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dosa besar, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 hal yang bisa menghancurkan kamu, yang bisa mencelakai kamu, membinasakan kamu. Jadi al-mubiqat, al-muhlikat. Jadi jauhkan olehmu 7 hal yang bisa membinasakan kita, yang bisa menghancurkan kita, yang membinasakan kita. Qalu, kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, maka mereka bertanya, wa ma hunna, apa itu yang disebut dengan apa? As-sab'ul mubiqat, dosa 7 hal yang dia akan bisa menghancurkan kita, membinasakan kita. Qala, maka kata Rasulullah SAW, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dosa besar diawali dengan asyirku billah, menyekutukan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari akbarul kabair. Jadi asyirku billah itu apa? Akbarul kabair, udah dosa besar tapi paling besar. Disebut kabair itu adalah apa? Dosa besar. Kemudian ditambah lagi dengan akbarul kabair, dosa yang paling besar. Udah besar tapi apa? Paling besar. Itu disebut apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan akbaruz dzunub, kata para ulama. Dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Allah SWT menyebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, yaitu perbuatan syirik, di mana menjadikan Allah Subhanahu wa taala apa? Ada tandingannya. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Dan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik, tapi liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya di sini ketika orang melakukan syirik kemudian dia mati belum bertobat dari perbuatan syiriknya, maka orang tersebut tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan perbuatan syirik kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, ingat gitu. Jadi kenapa? Karena setiap perbuatan dosa ketika dia masih dalam hidup di dunia itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Kenapa? Karena Allah SWT At-Tawwab, Maha penerima taubat. Al-Ghafur, Maha pengampun. Maka ada sebuah hadis yang disebutkan, hai hambaku, ya ibadi, kalaulah kamu datang padaku nanti dengan membawa sepenuh dosa, sepenuh langit dan bumi, dosanya artinya saking begitu banyaknya, tapi kamu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Jadi artinya apa? Dosa apa saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa syirik kalau dia bertobat sebelum meninggal. Tapi kalau udah meninggal, dia tidak diampuni dosa-dosa syirik. Dosa syirik apa? Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengampuni orang yang menyekutukannya kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syiriknya kepada Allah SWT. Tapi kalau dia bertobat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni selain dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Dan dosa syirik ini begitu banyak ancamannya. Saking besarnya dosa, dan termasuk min akbaril kabair, termasuk bagian dari dosa yang paling besar, maka ancamannya banyak sekali, Pak. Pertama adalah innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia masuk ke dalam surganya. Jadi ancamannya itu apa?
diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman pertama. Yang kedua, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka amal-amal kalian akan sia-sia. Tidak bermanfaat. Ketika dia melakukan apa? Kesyirikan. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang sangat merugi di hari kiamat. Dan banyak lagi ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Ayat Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam apa? Hadisnya tentang orang yang melakukan apa? Perbuatan syirik. Maka kita jangan bermain-main dengan apa? Perbuatan syirik ini. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi as-sab'ul mubiqat. 7 dosa yang bisa menghancurkan kita, yang bisa membinasakan kita, yang disebut dengan al-kabair, dosa besar. Yang kedua adalah as-sihr, perbuatan apa? Perbuatan sihir. Perbuatan sihir, kata para ulama, termasuk bagian apa? Minal kabair, termasuk dosa yang paling besar. Karena apa? Karena perbuatan sihir itu adalah perbuatan di mana dia bekerja sama dengan setan-setan, dengan jin-jin. Apakah dengan melalui ilmu santetnya, ilmu telunya. Orang dari jauh apa? Ditelu atau disantet, dikerjain. Maka apa? Itu merupakan dosa yang paling besar. Karena kita tidak boleh bekerja sama dengan apa? Jin atau setan. Tidaklah bisa dia melakukan sihir kecuali dia harus bekerja sama apa? Dengan setan, dengan jin. Dan manusia lebih mulia daripada jin. Jadi manusia itu apa? Lebih mulia daripada apa? Jin. Sehingga kita tidak boleh meminta-minta kepada apa? Jin. Jadi sihir itu baik yang melakukan sihir atau juga yang mempelajari sihir atau yang mengajarkan sihir atau yang percaya terhadap sihir. Maka tidak boleh. Ada sebuah riwayat di mana disebutkan, di mana kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullah, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru ilal hawa wa la tata'ajjab hatta yatamassaka bil Qur'ani was sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air. Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air. Wa yatiru ilal hawa, dan dia bisa terbang ke udara. Wala tata'ajjab, jangan Anda kagum. Bisa jadi itu sebuah sihir. Jadi dia bisa jalan di atas air. Lalu bisa terbang ke udara, kayak Gatot Kaca gitu ya. Kan dulu Gatot Kaca begitu. Jangan kagum dulu. Kenapa? Karena bisa jadi itu apa? Sebuah sihir. Hatta yatamassaka bil Qur'ani was sunnah. Sampai orang tersebut berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkan hanya sekali dalam seumur hidup, sekali. Itu pun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya buraq, kendaraan buraq. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya, bukan dia sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya gitu. Artinya apa? Itu Rasul, apalagi selain Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu apa? Jangan kagum gitu. Karena bisa jadi apa? Itu sebuah sihir. Maka kita tidak boleh ketika kita berobat dengan perobatan melalui apa? Sihir. Karena ada orang yang berobat melalui apa? Perobatan melalui apa? Sihir, nggak boleh. Kenapa? Karena orang berobat dengan cara-cara melalui sihir, berarti dia minta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada apa? Jin. Karena jin ketika dia apa? Ketika dia memberikan sesuatu kepada manusia, maka dia juga harus mendapatkan apa? Timbal balik dari apa yang dilakukan untuk manusia tersebut. Itu disebut sihir. Kemudian ada lagi dosa yang paling besar, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Jadi membunuh jiwa
yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh illa bil haq, kecuali dengan hak. Artinya kita tidak gampang-gampang untuk membunuh orang. Kan kadang-kadang pemain bunuh enggak bohong. Jangankan kepada umat Islam, kepada umat lain pun kalau dia masuk kepada kafir zimmi, diharamkan bagi kita untuk membunuhnya. Apalagi pada umat Islam. Kan ada orang yang gampang-gampang membunuh kan? Nggak boleh. Main bunuh gitu aja, nggak gampang. Itu dosa besar. Ya. Dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengatakan man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seorang manusia, seorang saja membunuh bi ghairi nafsin, tanpa hak dia membunuhnya, au fasadin fil ardi, atau dia merusak di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia sudah membunuh orang banyak. Padahal yang dibunuh apa? Satu orang. Tapi seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Bagaimana penafsirannya? Karena ketika dia sudah membunuh satu orang, maka dia juga akan membunuh keturunan-keturunannya deh. Kan mestinya kalau dia apa? Hidup, dia akan nikah punya apa? Punya keturunan, dari punya keturunan punya anak, punya cucu terus sampai hari kiamat. Tapi karena gara-gara dia dibunuh, maka seakan-akan dia membunuh banyak orang. Itu penafsirannya para ulama. Jadi faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Padahal kan cuma satu orang. Penafsirannya gimana? Penafsirannya, kalau dia biarkan hidup, orang ini akan menikah. Dari pernikahan itu akan menghasilkan anak. Dari anak tersebut nanti akan menghasilkan cucu. Dari cucu itu akan menghasilkan buyut terus sampai hari kiamat. Tapi karena dia bunuh, maka dia diumpamakan seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Artinya apa? Enggak gampang-gampang kita membunuh orang. Bahkan disebutkan di sini apa? Seakan-akan dia sudah membunuh apa? Banyak orang. Wa a'addallahu adzaban. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Mempersiapkan azab kepada orang tersebut. Jadi enggak gampang kita apa? Membunuh. Kecuali yang memang ada haknya untuk bisa dibunuh. Kalau dalam hukum Islam, orang yang membunuh harus dibunuh. Tapi bukan orang yang secara umum. Itu ada orang-orangnya yang mereka ditugaskan oleh ulil amri, pemerintah yang dia memiliki apa? Hukum Islam itu untuk bisa apa? Membunuh. Al-Ghujum umpamanya. Itu membolehkan. Kenapa? Karena memang dia tugasnya. Ketika orang itu membunuh harus dia apa? Dibunuh dalam hukum Islam. Kenapa? Enggak semuanya. Kenapa? Kalau semuanya orang bisa seperti itu, niscaya akan menjadi hukum rimba. Yang membunuh harus dibunuh. Makanya apa? Ada tukang-tukangnya. Ada petugas-petugasnya. Itu yang disebut dengan apa? Hukum kisos. An-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh apa? Harus dibunuh. Namanya hukum apa? Hukum kisos. Sehingga karena hukum kisos tidak semua orang boleh untuk membunuhnya. Kecuali orang yang memang petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kan kita bukan apa? Negara kita bukan negara Islam. Dan itu negara yang apa? Menggunakan hukum Islam. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, jadi jangan sampai orang itu apa? Menggampang-gampangkan untuk membunuh orang. Menyakiti orang juga nggak boleh. Bahkan dalam hadis lain, dalam ayat lain disebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Apa kata Allah SWT? Wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Dia membunuh seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Muta'ammidan, dengan sengaja dia bunuh. Fajazaohu jahannam. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Enggak sampai di situ. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah berikan laknat kepadanya, kutukan. Wa addalahu azaban 'azima, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat pedih. Maka kita tidak boleh menyakiti orang.
dengan apa? Membunuh dan sebagainya. Jadi apa? Disitulah Islam mengajarkan kita menghormati hak hidup manusia. Bukan hanya sekedar hak hidup manusia mukmin, tapi juga orang-orang lain yang mereka mau berdampingan hidup bersama umat Islam, maka wajib bagi kita untuk menghormati hak hidup mereka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai di Madinah beliau membentuk apa yang disebut dengan negara Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka muncullah apa yang disebut dengan apa? Piagam Madinah. Dan ternyata kalau kita telusuri, piagam Jakarta atau yang dikenal dengan Charter, Jakarta Charter, itu diambil dari piagam Madinah. Gitu, saya lihat. Di mana piagam Madinah itu Rasulullah SAW membentuk negara, ada kepala negaranya, ada rakyatnya, ada aturannya, dan semuanya bisa hidup berdampingan, baik umat Islam, orang-orang kafir. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada Majusi. Mereka hidup bisa berdampingan dan mereka diberikan hak-hak hidupnya di situ. Dan barang siapa yang melanggar perjanjian itu, maka dia akan mendapatkan apa? Sanksinya. Disinilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ada zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi, siapa mereka kafir zimmi? Orang-orang kafir yang mereka mau hidup berdampingan dengan umat Islam, dengan adanya aturan-aturan, dengan adanya perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar dari masing-masing apa? Mereka. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka seakan-akan dia menyakiti aku. Artinya apa? Mereka berhak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara di situ. Bayangkan. Jadi Islam luar biasa sebetulnya. Bagaimana apa? Menghormati hak-hak hidup orang lain. Jadi apa? Islam itu apa? Menghormati hak-hak hidup orang lain. Itulah yang disebut dengan apa? Piagam Madinah. Jamaah sekalian. Kemudian kita masuk lagi kepada wa'aklur riba. Memakan riba. Memakan riba itu juga termasuk apa? As-sab'ul mubiqat. Yang bisa menghancurkan, yang bisa apa? Membinasakan seseorang. Kemudian masuk lagi kepada wa'aklu malil yatim. Dan juga makan harta anak yatim. Anak yatim yang sebetulnya wajib bagi seseorang untuk melindunginya, untuk menyayanginya, dan untuk menjaganya, menjaga dia dan menjaga hartanya. Tapi ketika dia makan harta anak yatim, maka bagi dia adalah apa? Satu hal yang disebut dengan al-mubiqat. Dosa yang sangat besar. Makanya siapa sih yang disebut yatim? Yatim itu adalah orang yang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan dia masih kecil. Bapaknya terutama apa? Bapaknya. Jadi laisa lahu abun, yang dia tidak memiliki bapak dan dia masih kecil. Dia masih apa? Kecil yang membutuhkan perlindungan dari orang lain. Dan kalau kita lihat ulama-ulama kita, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu anak yatim. Dia menjadi orang besar. Kemudian Rasulullah SAW juga anak yatim. Dan ternyata menjadi orang besar. Maka saya sering katakan, kalau bisa nih di masjid, itu ada dana-dana taktis untuk anak-anak yang nggak mampu, anak yatim. Kalau perlu, kalau dia nggak bisa di pesantrenin, karena tidak ada biaya, kita pesantrenin dengan biaya apa? Masjid. Baitul Mal dari masjid. Kenapa? Karena kalau dia menjadi orang besar, dia akan punya tanggung jawab terhadap Islam. Kenapa? Karena dia merasa saya bisa seperti ini. Saya bisa menjadi ulama, saya bisa menjadi tokoh, bisa menjadi ini karena umat Islam. Sehingga dia punya tanggung jawab, punya loyalitas terhadap apa? Umat Islam. Mestinya begitu, masjid. Jadi ada dana-dana khusus yang membiayai. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW begitu. Jadi di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Abu Hurairah itu mendapatkan dana dari masjid. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu, dia tidak ngurusin negara. Tidak ngurusin masyarakat. Kenapa? Karena dia orang nggak mampu. Tapi dia terus berada di samping Rasulullah SAW. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah,
yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, itu selalu apa? Dihafal. Maka jadilah dia seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah itu orang yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena memang kerjaannya begitu, dan itu dia mau cari apa? Mencari maisha, kehidupan dia nggak punya modal. Akhirnya dia bisa hidup di masjid. Maka dia dikenal dengan ahlus suffah. Jadi Abu Hurairah itu apa? Ahlus suffah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdullah bin Sakhar. Namanya apa? Abdullah bin Sakhar. Itu Abu Hurairah. Dia apa? Ahlus suffah. Dan dia dijamin kehidupannya oleh umat Islam. Nah, oleh karena itulah. Tapi dia juga memberikan kepada apa? Umat Islam. Jamaah sekalian, jadi penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana anak yatim. Karena kalau dia menjadi apa? Kalau kita tanggung mereka, kita jamin mereka, ketika dia menjadi orang besar, dia akan punya loyalitas terhadap umat Islam. Dia akan punya loyalitas terhadap Islam. Kenapa? Saya besar seperti ini karena umat Islam. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana Rasulullah SAW. Kemudian, termasuk juga bagian dari Al-Kabair yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, As-Sab'ul Mubiqat. 7 hal yang bisa membinasakan orang adalah wat-tawalli yaumaz zahab. Mundur pada hari di mana sedang menghadapi peperangan. Jadi apa? Mundur. Itu apa? Mundur. Jadi ketika sedang berkecamuk dalam sebuah peperangan, kemudian dia mundur, nggak boleh itu. Kenapa? Karena udah apa? Face to face. Pada dasarnya, jihad atau yang disebut dengan apa? Al-harb, berperang, jihad fisabilillah, itu sebetulnya apa? Tidak semuanya diwajibkan. Dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Makanya ketika ada di zaman Rasulullah SAW seorang anak muda yang ingin ikut perang, berjihad, ya Rasulullah saya ikut perang. Rasulullah melihatnya anak muda nih, lalu ditanya, apakah di rumah inti ada ibu inti? Ada yang perlu diurus. Kata Rasulullah SAW, uruslah ibu anda. Ummuka jihadun, fi ummika jihad. Di dalam ibu kamu itu ada jihad di sana. Artinya apa? Enggak semuanya berjihad. Ada orang-orangnya. Nah disinilah Rasulullah SAW orang yang sangat tahu betul bagaimana kondisi orang di dalam menjawabnya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW melihat nih orang ini apa? Orangnya gagah, kuat, berani. Maka kata Rasulullah, al-jihad fisabilillah. Jihad yang paling apa? Amal yang paling utama untuk inti itu apa? Jihad fisabilillah. Kenapa? Karena itu orang berani, tegak, badannya kuat gitu. Kalau orang yang tahu nggak meng-mengan, Pak, lemes, kecil, lalu orang juga ngelihatnya apa? Nggak takut. Itu nggak. Maka Rasulullah ketika melihat orang ini tegas, tegap, lalu pemberani, maka kata Rasulullah al-jihad fisabilillah. Kemudian ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol. Amal apa yang paling utama? Rasulullah tahu nih kalau orang itu punya orang tua di rumahnya. Kata Rasulullah apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Baktilah kepada orang tua. Kenapa? Orang tua Anda butuh kasih sayang Anda. Orang tua Anda itu butuh servis Anda. Kemudian dia lagi, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal. Amal apa yang paling utama? Dia melihat nih orang ini tukang ibadah nih. Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Jadi Rasulullah melihat masing-masing orang berbeda. Artinya tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Disitulah dia akan menjadi orang yang paling utama. Paling utama ketika dia mampu di situ. Sebab kalau enggak, kita akan enggak mampu untuk menyaingi mereka gitu. Jadi tergantung siapa mereka yang mampu untuk melakukannya. Maka disinilah kita hendaknya punya ibadah yang disebut dengan ibadah unggulan kata para ulama. Ibadah unggulan itu sesuai dengan apa yang kita mampu.
Ada 3 orang yang masuk ke dalam apa? Goa. Ketika ke dalam goa dia masuk, ternyata goa itu tertutup pintunya. Maka masing-masing berbicara tentang amalan-amalan yang dia pernah lakukan. Kalau ini menjadi sebuah wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita di dunia. Kalau ini menjadi wasilah saya untuk apa? Untuk terbukanya pintu gua, maka Allah bukakan. Ternyata yang pertama adalah saya punya orang tua dan saya setiap hari mengembala kambing. Pulang dari mengembala kambing, maka saya peras susunya dan saya berikan untuk orang tua sebelum saya berikan untuk anak saya. Dan itu setiap hari. Dan satu waktu ketika saya datang, ternyata orang tua saya sedang apa? Sedang tidur. Saya tunggu. Saya tidak akan berikan sebelum saya berikan orang tua dulu. Padahal saya tahu anak saya juga minta, tapi saya berikan dulu orang tua. Kalau ini menjadi wasilah saya untuk apa? Terbukanya pintu gua, maka terbukalah pintu. Jadi terbuka pintu, Allah apa? Kabulkan. Artinya apa? Dia keunggulannya berbakti kepada orang tuanya. Ada lagi orang yang mampu menjaga kehormatannya. Ketika dia ingin melakukan suatu perzinahan, tapi dia ingat Allah SWT. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Maka dia tinggalkan. Belum dilakukan tuh. Maka itu menjadi apa? Menjadi unggulan ibadahnya. Ada lagi orang yang punya pegawai. Ketika sedang apa? Diberikan gaji, maka pegawainya nggak ada di situ, nggak hadir. Lalu gajinya itu apa? Diberikan binatang-binatang ternak yang sampai akhirnya binatang ternak tersebut apa? Berkembang biak sampai banyak. Kemudian satu hari orang ini, pegawai ini datang dan minta gajinya. Kata bosnya, itu gaji Anda yang begitu banyak. Lalu diberikan, ambillah semuanya. Padahal sedikit tadi, tapi karena dikembang biakan jadi banyak, ambil semuanya. Ini menjadi apa? Kebaikan. Artinya apa? Setiap orang itu bisa memiliki amalan-amalan yang unggul sesuai dengan kemampuannya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, semuanya unggul. Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang setiap hari memerdekakan budak, unggul. Setiap hari. Kemudian orang yang senantiasa berpuasa, unggul. Orang yang selalu menolong orang, unggul. Apa saja, makanya ketika apa? Ditanya Rasulullah, wahai sahabatku, siapa hari ini yang sedang berpuasa? Sahabat lain diam. Abu Bakar yang jawab, saya ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini yang sudah memberikan makan kepada orang yang lapar? Sahabat lain diam. Abu Bakar yang, saya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menyolatkan orang yang meninggal dan mengantarkan ke kuburannya? Para sahabat yang lain apa? Diam. Abu Bakar yang menjawab, saya Rasul. Jadi setiap apa yang ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar yang jawab. Maka disebutkan, maka nanti Abu Bakar bisa masuk ke dalam pintu surga yang dari mana saja dia akan apa? Masuki, sesuai dengan keunggulannya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Jadi, wattawalli yaumaz zahab. Jadi ketika terjadi, udah isya? Belum ya? Jadi ketika terjadi berkecamuknya perang, nggak boleh kita mundur. Kenapa? Karena Islam itu harus memperlihatkan powernya, kekuatannya gitu. Nggak boleh. Tapi pada awalnya memang jihad itu apa? Fardu kifayah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sebagian lain yang tafaqquh fid din, sebagian lain yang apa? Mau berjihad. Tapi ketika musuh sudah berhadapan, maka wajib kita apa? Hadapi. Kenapa? Karena kalau kita balik ke belakang, kita mundur, itu disebut dengan pengecut. Dan Islam tidak mengajarkan kita apa? Pengecut. Islam itu mengajarkan kita menjadi rajulun syuja', orang yang pemberani. Kemudian masuk lagi waqadbul muhsinat al-mu'minat. Jadi termasuk juga yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita terhormat bahwa dia apa? Telah berzina. Itu menuduh itu nggak boleh kecuali ada saksi. Jadi nggak gampang-gampang kita menuduh nih orang berzina, nih nggak boleh. Wanita-wanita apa? Yang muhsanat, yang bisa menjaga kehormatan dia. Dan ini sajalah jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, paling tidak dari 7 ini mudah-mudahan kita bisa menjaganya.
Karena kalau saya jelaskan satu persatu secara terperinci, ini begitu panjang sebetulnya. Bagaimana syarah hadis ini menjelaskan. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana pas secara global bahwa inilah yang menjadi dosa-dosa besar. Memang di sini tidak masuk kepada apa? Pencurian, mencuri nggak ada. Lalu juga minum khamar nggak ada. Tapi dia termasuk dosa besar dalam sisi lain. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis lain gitu. Tapi ini juga termasuk apa? Jadi jangan hanya sampai 7 doang. Masih ada lagi yang lain gitu. Seperti berzina, seperti juga minum khamar. Termasuk juga kalau apa? Seseorang yang ghibah. Ghibah itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia ada ancamannya. Kata Allah SWT apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian berghibah sebagian lain dengan sebagian lain, dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang melakukan ini seperti dia makan bangkai daging saudaranya. Itu artinya ada apa? Ancamannya. Jadi ada lagi yang lainnya. Ini saja mudah-mudahan ini bisa kita tinggalkan. Ya. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan ketika kita sudah melakukannya, bertobatlah dan banyak-banyaklah istighfar. Bukankah setiap hari Rasulullah beristighfar 70 kali minimal? Kalau kita mau lagi lebih banyak, 100 kali. Habis sholat subuh tuh, yang habis zikir pagi, jangan kita berangkat dulu. Atau kalau kita berangkat, boleh sambil kita naik kendaraan, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Itu saja, minimal begitu. Minimal apa? Astagfirullah wa atubu ilaik. 70 kali atau 100 kali. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.